Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan LCD 16x2 dengan board Arduino yang nanti disimulasikan dengan software Proteus 8.0. Oke rekan-rekan, sebelum kita mulai mempraktekkan penggunaan LCD 16x2, kita sedikit membahas tentang LCD 16x2 terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari LCD 16x2. Jadi bisa dilihat ini ya rekan-rekan ya, tampilan dari LCD 16x2. LCD 16x2 ini biasa disebut dengan Liquid Crystal Display. Merupakan sebuah modul penampil data yang digunakan untuk menampilkan sebuah tulisan ataupun gambar. Jadi ini terbuatnya dari kristal cair sebagai bahan untuk menampil data. Ya, ini adalah tampilannya. Lalu spesifikasi dari LCD 16x2 ini terdiri dari 16 kolom dan 2 baris. Rekan-rekan bisa dihitung di sini ada sekitar 16 kolom dan 2 baris. Lalu dilengkapi dengan backlight. Backlight itu suatu cahaya atau sinar di LCD ini. Jadi apabila nanti kita menggunakan backlight, tulisannya terlihat ataupun buram, itu menggunakan fungsi backlight. Selanjutnya LCD 16x2 ini mempunyai 192 karakter yang tersimpan. Dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit. Jadi LCD ini bisa menggunakan mode 4 bit dan 8 bit. LCD 16x2 ini mempunyai generator terprogram. Jadi pada dasarnya LCD ini sudah diprogram. Akan tapi kalau kita menggunakan Arduino, kita hanya membutuhkan library untuk memanggil LCD 16x2 ini. Oke, di samping kiri saya ini bisa dilihat ada beberapa pin dari mulai ground sampai min backlight. Pin pertama ground ini fungsinya sebagai catu daya yaitu 0 volt DC. Lalu dari VCC itu catu daya positif atau untuk supply daya. Selanjutnya itu kontras. Kontras ini untuk mempertajam suatu cahaya di LCD 16x2. Jadi kalau kita menyambungkan dengan potensiometer, maka si cahaya di LCD 16x2 ini bisa kita redupkan secara redup ataupun secara terang. Jadi bisa menggunakan potensiometer untuk mengatur kecerahan dari LCD 16x2. Lalu ada pin RS atau register select yang mempunyai 2 mode. Mode pertama yaitu high untuk mengirimkan data, mode kedua yaitu low untuk mengirimkan sebuah instruksi. Ini masuknya ke pin RS atau register select. Lalu ada pin RW atau read or write. Mempunyai 2 mode juga, yaitu mengirimkan data dan mengirimkan sebuah instruksi. Pin ini nanti disambungkan dengan low untuk mengirimkan data ke layar. Jadi ini bisa berfungsi nanti ketika menyambungkan dengan keadaan low atau mode low untuk mengirimkan data ke layar. Lalu enable atau EN. Fungsinya untuk mengontrol ke LCD ketika bernilai low. LCD tidak dapat diakses. Jadi nanti silakanlah ketika saya mencontohkan sebuah
rancangan, silakan rekan-rekan explore kebutuhannya masing-masing. Lalu ada pin D0 sampai D7. Jadi fungsinya itu untuk mengontrol ke LCD ketika bernilai low. Jadi D0 sampai D7 ini nanti bisa kita sambungkan di pin Arduino nantinya. Selanjutnya ada backlight positif dan ada backlight negatif. Untuk backlight positif disambungkan ke VCC atau supply dayanya. Sedangkan yang negatif disambungkan ke ground atau GND sebagai catu daya. Oke, ini karakter-karakter ataupun fungsi pin di LCD 16x2. Selanjutnya kita akan sambungkan menggunakan model di Arduino. Kita menggunakan boardnya board Arduino, akan tetapi kita simulasikan dengan software Proteus 8.0. Oke, langsung saja ya rekan-rekan ya, kita mulai praktekannya. Silakan rekan-rekan buka terlebih dahulu apabila software Proteus sudah rekan-rekan install di laptop ataupun PC masing-masing. Oke, kita buka Proteusnya. Sebentar rekan-rekan, saya buka terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan awal Proteus. Rekan-rekan pilih yang namanya New Project. Oke, sudah tampil nanti New Project. Sebentar, New Project. Oke. Bisa kelihatan ya rekan-rekan ya, ada tulisan New Project. Oke, saya akan perlebar di sini. Oke, ini ada New Project. Rekan-rekan di New Project ini pilih yang namanya, atau mohon maaf, ketikan untuk men-save file dari New Project ini. Kita akan save dengan nama Arduino LCD 16x2. Ini rekan-rekan bebas tergantung project yang akan dibuat. Oke, kalau sudah, saya langsung next. Di sini rekan-rekan pilih mau menggunakan ukuran kertas untuk membuat skematik ini, yaitu menggunakan landscape atau portrait. Kalau saya menggunakan landscape, akan tetapi rekan-rekan bebas mau pilih landscape atau portrait ukuran untuk A4 ataupun A0. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing ya rekan-rekan ya. Oke, kalau sudah, saya langsung pilih next. Lalu di sini ditampilkan rekan-rekan mau membuat PCB tersebut mau 2 layar ataupun 4 layar. Jadi bebas kebutuhannya mau berapa layar di sini. Kalau saya secara default saja pilihnya do not create PCB layout. Kalau rekan-rekan bebas yang mau pilih create ataupun pilih do not. Kalau saya pilihnya do not create PCB layout. Oke. Lalu di sini ada keterangan firmware. Nah, firmware di sini rekan-rekan mau menggunakan firmware yang memang sudah di-download oleh rekan-rekan, yaitu misalkan menggunakan board Arduino
ataupun yang lainnya. Kalau rekan-rekan mau menggunakan firmware projectnya, silakan. Misalkan rekan-rekan mau membuat PCB ini menggunakan firmware FVR di sini. Di FVR ini kan di Arduino juga menggunakannya FVR. Mau pilih yang mana? ATmega 128, ATmega 16 atau 256. Di Arduino Uno itu menggunakan 256. Dan kalau kita membuat sendiri rangkaiannya, kita juga bisa menggunakan ATmega 8 ataupun ATmega 128. Ini tergantung oleh rekan-rekan. Kalau saya menggunakannya no firmware. Nah, saya hilangkan, lalu saya pilih next. Nah, di sini rekan-rekan bisa baca bahwa skematik yang saya gunakan itu sudah terchecklist, lalu pilih finish. Oke, kalau sudah, silakan rekan-rekan langkah selanjutnya yaitu memilih Arduino. Oke, pilih Arduino. Di huruf P ya, rekan-rekan ya. Di huruf P di sini, ada P di sini, maka akan tampil seperti ini. Pick device. Saya ketikkan Arduino. Oke, lalu saya pilih oke. Saya pilih di sini Arduino tab yang Uno ya. Lalu pilih oke. Setelah pilih oke, saya taruh di sini karena sudah ada gambar pensil nih. Lalu saya pilih di sini. Nah, sini. Ini sudah, kembalikan lagi kursornya. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu bisa klik kanan untuk rotasi. Klik kanannya di board Arduino, pilih rotasi. Mau rotasi yang ke arah searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau saya pilihnya yang berlawanan sajalah. Nah, seperti ini. Oke, saya pilih yang berlawanan. Sudah, selanjutnya saya juga akan menampilkan LCD 16x2 nya. Saya akan tampilkan LCD 16x2. Saya ketik di sini 16x2. Nah, pilih oke. Kalau sudah, pilih oke rekan-rekan. Nah, ini sudah. Oke, seperti ini udah. Nah, selanjutnya saya juga ingin membuat untuk mengatur sebuah kontras di LCD. Saya gunakan potensiometer. Oke, saya gunakan potensiometer. Lalu saya ketikkan aktif pot ya. Aktif pot untuk potensiometer. Lalu pilih oke. Kalau sudah nih pilih oke. Nah, di sini sudah nih. Ini sudah. Lalu setelah potensiometer juga sudah disediakan, LCD 16x2 sudah, Arduino juga sudah, tinggal kita memberikan daya di sini. Memberikan daya untuk potensiometer.
Nah, sini klik. Sudah. Kalau sudah, kita hubungkan menggunakan firmware di sini. Nah, menggunakan fire di sini, merahnya sudah kelihatan nih, titik merahnya. Diklik, lalu arahkan mau disambungkan yang mana sampai ketemu warna merah lagi. Saya klik lagi. Ini selesai. Lalu saya buat di sini untuk ground. Potensiometernya kita pakai ground di sini. Kita hubungkan ke ground. Nah, ini sudah tersambung ya, rekan-rekan ya. Ini sudah tersambung. Kalau sudah, kita hubungkan pin 2 yang ini VCC atau VDD di sini kita sambungkan ke supply. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita harus menyambungkan ke supply dayanya. Nah, saya akan geser terlebih dahulu sebentar. Ini saya blok. Nah, saya taruh di sini. Ini juga saya ke atasin aja, saya tarik. Nah, ini sudah. LCD juga saya tarik ke atas. Kalau sudah, kita hubungkan tadi. Nah, ini sudah nih, ketemu warna merah. Jadi VDD kita sambungkan ke supply daya. Ini udah kelihatan deh, tuh garis merah kelihatan. Nah, gitu. Kelihatan ya rekan-rekan ya, garisnya. Jadi pin di LCD pin 2 kita sambungkan ke supply daya. Tadi kita sudah jelaskan di awal tadi, di awal rancangan, bahwa untuk memberikan tegangan ke LCD kita berikan supply daya. Selanjutnya kita hubungkan lagi VCC atau ground ini ke sini tuh. Udah ya. Ini udah. Nah, ini saya klik di sini tuh. Warna merah ini ke nomor 1 VCC ke sini, ke potensiometer. Lalu VEE ini, label ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini sudah. Setelah itu kita buat tadi RW atau red white-nya, kita berikan tegangan atau kasih ground. Kasih ground tadi untuk RW kita kasih ground di sini, agak jauh aja. Nah, di sini biar nanti enak dilihatnya tuh. Ini sudah tersambung. Lalu pin nomor 4 di RS ini reset, kita hubungkan ke pin Arduino yaitu pin 11. Kita geser aja biar lebih enak nanti dilihatnya. Nah, seperti ini kita hubungkan ke pin 11. Bentar. Nah, ini. Oke. Sudah ya. Sudah. Nah, kelihatan ya rekan-rekan ya. Tuh. Saya sorot di sini. Nah, pin 11. Ini sudah kita hubungkan dari pin LCD RS, kita hubungkan ke pin 11 Arduino. Atau kalau rekan-rekan ingin menggunakan pin yang lain, misalkan pin berapa ya? Pin RS ke pin 12 deh. Nah, ke pin 12. Lalu di pin E atau enable ini kita hubungkan lagi nih. Ntar kita geser aja lah.
Kita geser Arduino-nya. Nah, kita hubungkan nih enable ini di LCD 16x2 ini yang enable kita hubungkan ke pin 11. Mana pin 11? Nah, ini udah jadi enable ke pin 11, yang RS atau reset ke pin 12. Lalu dari D7 kita masukkan ke pin 2. Nah, di sini. Di pin 2. Lalu D6 LCD ke pin 3. D5 kita masukkan ke pin 4 Arduino-nya. D4 kita masukkan ke pin 5. Oke, ini sudah. Untuk rancangan elektronik Arduino menggunakan LCD dan potensio ini sudah selesai. Lalu kita nanti akan uji coba, tapi kita save terlebih dahulu ya. Nah, kita save. Kita uji coba menggunakan Arduino-nya. Oke, kita masuk ke Arduino. Oke, sudah ya. Nih sudah tampil Arduino-nya. Oke. Kita hapus saja. Oke ya, dilihat tadi bahwa pin 1 ground LCD kita hubungkan ke pin Arduino ground, atau tadi ada simbol ground kita hubungkan ke situ. Lalu pin 2 yaitu sebagai 5 volt di LCD kita hubungkan ke 5 volt Arduino. Jadi nanti untuk supply daya. Oke, langsung kita buat sebuah program. Kalau rekan-rekan masih ingat, jadi ada dua, yaitu di Arduino void setup dan void loop. Oke, kita langsung ke sini, beri tanda pagar, include, lalu kurang dari liquid crystal. Nah, titik H. Kita panggil library dari LCD 16x2. Jadi ini include ini yang diawali tanda pagar adalah memanggil library dari LCD 16x2. Oke, kalau sudah, baru kita definisikan liquid. Nah, di sini liquid sama tadi liquid kristal ya. Kristal LCD, pin yang kita pakai untuk LCD ini adalah pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Bisa dilihat tadi rekan-rekan ya, di Arduino dari liquid crystal ini tadi kan LCD atau liquid crystal, yaitu yang kita pakai atau dihubungkan ke Arduino yaitu pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Jadi dari LCD kita hubungkan ke Arduino dengan pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Nah, itu pin yang dihubungkannya. Lalu kita buat di sini, setelah ini selesai, barulah kita menggunakan void setup. Nah, dalam Arduino kan harus menggunakan void setup
dan void loop. Oke, ya sudah, barulah kita gunakan LCD begin 16,2. Nah, kita menggunakan LCD dengan definisi 16 kali 2. Lalu LCD titik set kursor. Nah, LCD set kursor, posisi kursor ketika menyala atau titik-titiknya nanti ketika berkedip atau blinknya di kondisi 0,0. Oke, kalau sudah LCD print. Nah, LCD print ini adalah kalimat yang akan ditampilkan ke LCD. Hello. Nah, misalkan hello Rudianto. Nah, seperti itu. Hello Rudianto. Nah, sudah kasih titik koma. Setelah akhir dari perintah itu harus diberikan titik koma. Delay untuk LCD 16 kali 2 ini kita pakai 500 ya. 500. Setelah itu kita pakai LCD clear. Jadi langsung kita bersihkan. Oke, ini sudah. Setelah selesai di void setup, barulah kita masuk ke void loop ya. Jadi kalau void setup itu eksekusi atau perintah pertama yang harus dijalankan hanya sekali. Ini perintah pertama itu ketika nyala, ini hanya sekali kita eksekusi, lalu kita masuk ke void loop. Nah, inilah yang nanti mengeksekusinya berkali-kali. Oke, LCD set kursor dengan posisi 0,0, lalu LCD printnya LCD printnya itu jet niaga. Nah, jet niaga. Nah, gitu aja. Oke. Setelah itu, ini kita kasih kutip 2. Sama dengan di atas di sini kasih kutip 2. Di sini di akhir kasih titik koma. Oke, kalau sudah LCD set kursor di posisi 0,1. Oke, kasih titik koma. LCD print. Nah, LCD print ini nanti berapa milisecond? Per berapa ya? Per 1000 deh, 1000. Oke, per 1000 titik koma. Kita cek nih source code yang baru kita buat. Ini nanti error apa enggak nih? Kita cek verify di sini. Kita bikin namanya LCD 16 kali 2. Oke, kita kasih 16 kali 2. Kita cek terlebih dahulu sampai komplit ya rekan-rekan ya. Ini kan lagi masih proses loading nih, pengecekan. Oke, sekarang sudah done, yaitu komplit, tidak ada yang error sama sekali. Jadi di sini bisa dilihat yang pertama ini adalah library dari LCD 16 kali 2. Lalu
ada yang namanya di sini kita jabarkan bahwa liquid crystal LCD 12 11 5 4 3 2. Pin 12 Arduino ini kita hubungkan ke di mana nih? Di LCD. Itu ada D7 sampai D berapa tuh? D berapa nih? D4. Lalu di sini ada LCD begin. LCD begin ini fungsinya untuk kolom dan baris ya, menentukan jumlah kolom dan baris, yaitu menggunakan LCD begin. 16 ini sebagai kolomnya, 2 ini sebagai barisnya. Nah, di sini juga ada yang namanya LCD clear. Mana tadi? LCD clear. LCD clear ini ya membersihkan sebuah layar nanti setelah delay 500. Lalu di sini ada yang namanya set kursor. Set kursor itu nanti pindah kursor atau pindah posisi. Jadi nanti ketika kita mengetikkan ini, nanti posisi dari yang kita tentukan 0,0 kan ada di LCD nanti. Jadi set posisi awal kursor itu diawali dengan kolom 0 dan barisnya itu 1. Makanya di sini ada LCD set kursor 0,1. Oke, ini sudah rekan-rekan, sudah selesai, sudah done. Tinggal nanti file dari hex ini kita cek apakah bisa dieksekusi di Proteus atau tidak nanti. Kita cek, lihat di pertemuan sebelumnya, di situ cara cek atau mengeksekusi ke hex ya. Jadi silakan di situ dilihat oleh rekan-rekan. Dan sudah. Lalu kita ambil di apa namanya hexnya. Kita coba ambil ya rekan-rekan ya hexnya dari yang sudah kita coba ini. Oke, sekarang silakan rekan-rekan double klik dari program file hex tersebut. Oke, ada nggak rekan-rekan? Tampil nggak? Belum tampil ya. Sebentar saya akan coba tampilkan. Kalau misalkan oke sudah tampil ya. Jadi nanti silakan rekan-rekan double klik di sini. Double klik. Oke, kelihatan ya. Saya akan perbesar di sini. Jadi di program file, rekan-rekan double klik terlebih dahulu Arduino-nya, lalu pilih double file, pilih yang namanya program file. Pilih, lalu masuk ke mana Arduino ya rekan-rekan ya. Masuk ke file Arduino-nya. Oke. Ini sudah.
lalu masuk ke Arduino nya, pilih yang namanya Arduino LCD 16/2, lalu standar Ino di sini hexnya. Silakan rekan-rekan pilih OK, selesai. Sudah kelihatan di program filenya sudah ada bahwa 16/2 Ino titik standar. Jadi kalau sudah oke. Kalau sudah tinggal di oke, maka kita coba save terlebih dahulu. Error apa enggak nih hasilnya? Oke, ini sudah. Itu hasilnya rekan-rekan. Jet niaga. Jadi dia akan mengcounter 9, 10. Ya, terus akan mengcounter nanti kalau tadi hello, dia pertama kali tampil karena kan posisinya ada di Hello World Rudianto itu posisinya ada di void setup, yaitu setengah detik lagi 500 delaynya. Oke, kita akan coba saja kita rubah, jangan setengah detik deh. Kita rubah di sini apa ya? Kita rubah 1500 deh. 1500 atau ya 2000 aja. 2000 kita coba di sini langsung verify di sini. Lalu kita cek hasil dari fix encoding reload ini. Nah, kita reload dulu. Lalu expert compile biner. Oke, sudah dan komplit. Ini sudah kita ganti nih ya. Posisi dari delaynya yaitu 2000. Kita akan coba caranya, masukkan kembali source code yang tadi rekan-rekan. Source kodenya dimasukkan lagi, di-upload ulang. Oke, kita akan coba ada perubahan enggak. Oke, kalimat Rudiantonya agak lama ya ketika dia nampil, untuk menghilangnya dia agak lama. Kalau tadi kan Hello Rudianto langsung close sendiri. Kalau sekarang yang terbaru Hello Rudianto ada jeda waktu agar bisa dilihat Hello Rudianto tersebut. Lalu di situ ada jet niaga. Dia akan mengcounter per 1000 di sini. Per 1000 ya. Kita mau dihilangkan silakan, LCD printnya milis per 1000-nya silakan dihilangkan. Ini bebas rekan-rekannya. Ini adalah tahapan awal penggunaan dari LCD ini. Nah, boleh kita akan uji coba lagi. Kita akan stop dulu di sini, stop. Boleh saja kita membuat seperti ini. Gimana ya? Kita coba hilangkan tulisan dari per 1000-nya deh. Tinggal rekan-rekan coba hilangkan tulisan per 1000-nya. Tinggal dihapus saja. Nanti akan tampil bahwa di situ mau diganti nggak apa-apa, mau di ekspor lagi nggak jadi masalah. Jadi kita akan coba di sini hilangkan saja yang per 1000-nya. Oke, coba kita hilangkan posisinya.
yaitu seperti ini aja. Kita bikin tulisan lagi di sini. Nah, seperti ini. Jadi LCD kita buat sini print. Nah, di sini kita tulis aja chat selamat datang. Atau ini saja yang selamat datang ya. Selamat datang. Selamat datang. Oke. Chat niaga web chat niaga. Nah, gitu. Oke, sudah. Kita akan coba lagi. Ini juga akan digedein saja 2500. Before the token. Nah, jangan di sini jangan lupa nih. Setelah akhir source kode, rekan-rekan kasih titik koma di sini. Kalau enggak nih seperti ini, ada error nih. Token sebelum ini tokennya titik koma expired. Oke. Dan lalu kita pilih export to binary. Setelah itu kita coba upload lagi ya. Kita coba upload lagi programnya standar ino. Oke, lalu kita coba ada perubahan nggak? Oke, ada ya teman-teman ya. Jadi setelah dirubah delay di voice setup lumayan lama sehingga kita bisa melihatnya. Awal dari tampilan LCD itu ketika dihidupkan ada tulisan bahwa Hello Rudianto. Nah, setelah 2500 kita setting delaynya, maka kan ada kalimat selamat datang web chat niaga misalkan. Seperti itu. Ini sudah. Nah, ini juga bisa digunakan lagi nih rekan-rekan. Setelah kita mencoba membuat seperti ini, kita bisa ekspor lagi nih LCD ini. Misal gini. Ini potensialnya berapa nih? Oke, bentar. Kita coba menggunakan apa ya? Menggunakan sensor atau ditampilkan di LCD. Itu cara standar menampilkan Hello World di LCD ya rekan-rekan ya. Kalau mau diekspor lagi ya silakan lah rekan-rekan sendiri nanti. Mau diekspor silakan, mau ditambahkan sensor juga silakan. Intinya ini adalah dasar dari penggunaan LCD menggunakan bantuan Arduino. Oke, kita coba explore ke yang lain deh. LCD-nya kita explore ke apa ya? Menggunakan IC. Kita coba menggunakan IC saja. Bisa menggunakan IC apa ya? IC institusi ya kali ya. Oke, coba kita eh, pikirkan terlebih dahulu. Atau kita coba deh gabung dengan LED ya. Kita gabung dengan LED. Di sini coba kasih yang namanya LED. Sorry, oke. Kita cari LED. Oke, kita cari LED blue.
Oke, jadi ini LED kita sambungkan ke mana ya, ke sini deh, ke menandakan bahwa LCD-nya aktif. Oke, bisa ke pin, nah pin sini nih, bisa pin situ, lalu yang ini kita pin ke sini. Oke, kita coba di sini. Oke, itu sudah menyala LCD-nya, LED-nya juga menyala. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Itu tampilannya, LCD-nya nyala, untuk LED-nya juga nyala. Jadi ketika kita running di sini kita menggunakan LED 1 sebagai tanda bahwa arus sudah masuk. Atau nanti kita menggunakan sebuah sensor yang nantinya ditampilkan di LCD. Oke, ya sudah. Kalau ini kita coba menggunakan IC kali ya, menggunakan IC itu bebas rekan-rekan lah. Kalau misalkan mau menggunakan IC silakan. Misal gini, kita sudah tahu di LCD 16x2 Arduino, lalu kita hubungkan nih nanti file dengan sensor LM35. Jadi suhunya ketika si sensor LM35 ini menangkap atau mendeteksi sebuah suhu panas ataupun dingin atau sedang, suhunya akan ditampilkan di LCD 16x2. Jadi bisa seperti itu rekan-rekan. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplor ketika kita sudah mengenal dasar dari penggunaan Arduino Proteus ini. Oke, kita coba lagi selain dari ini, kita coba apa ya? Menampilkan sebuah data. Oke, kita coba LM35 ya. Ada nggak di Proteusnya? LM35 yaitu menggunakan Arduino Proteus ya. Kira-kira ada nggak di Proteus itu? Kita coba di sini LM35, cari yang namanya LM35. Kita cek LM35. Bentar, mana? LM35. Oke, ada ya rekan-rekan ya, di sini ada nih. LM35, kita pilih. Oh, sorry, ini belum stop. Oke, di sini. Nah, ini sudah nih LM35. Oke, ketutup ya. Ini agak ketutup, saya taruh di samping kiri saja. Sebentar. Oke. Nah, ini tampilan dari LM35 di Proteus. Di samping kiri itu ada tulisan atau kotak kecil yang berwarna
Nah, di situ ada keterangan suhunya 28. Oke. Jadi tinggal nanti menampilkan suhu tersebut ke Arduino ya. Kita coba menggunakan coba menampilkan LCD ke Arduino. Kita bikin template-nya atau filenya. LCD 16 kali 2. Di LM35 nanti rekan-rekan ukurannya agak sedikit kecil ya di sensornya nanti, yaitu terdiri dari 3 pin. Yang pertama itu input, output, dan ground. Untuk input itu adanya di pin 1, lalu untuk pin 2 itu sebagai outputnya yang di tengah, yang di samping kanannya biasanya itu disebutnya ground. Jadi nanti kalau rekan-rekan beli IC LM35-nya ukurannya kecil banget, nah itu nanti disambungkan saja nanti. Saya akan bikin simulasinya saja di sini. Tinggal nanti rekan-rekan nyoba ketika di Arduino-nya seperti apa. Oke, saya sambungkan di pin 2, kita sambungkan ke A1 saja. Ya, pin 2 ke A1, lalu pin 3 ke ground. Oke ya. Pin 2 itu ke A1, di sini A1 mana? Pin 2 itu ke A1, pin 2. Nah, pin 2 ini. Pin 2. Atau saya coba besarin aja dulu ya. Sebentar saya besarin aja dulu. Biar saya juga kelihatan. Pin 2 ke A1. Nah, di sini. Kelihatan ya rekan-rekan ya. Pin 2 ke A1, coba saya tutup dulu Arduino-nya biar tidak mengganggu. Nah, gitu. Lalu pin berapa nih yang belum nih? Pinnya itu pin 3. Pin 3 kita masuk ke ground. Lalu pin 1 itu, karena pin 1 itu kan tadi saya bilang bahwa pin 1 itu untuk VCC. Jadi pin 1 itu untuk VCC, kita sambungkan ke supply daya ya rekan-rekan ya. Jadi tinggal sambungkan ke supply daya untuk VCC ini atau inputnya. Jadi nomor 1 kita masuk ke VDD. Nomor 1 ini nomor 1. Sebentar biar agak kelihatan saya juga. Nah, nomor 1 masuk ke VDD. Atau di sini nih, sama aja nih. Nah, di sini sudah. Jadi nomor 1 untuk VDD. Ini sudah nih VDD. Nomor 3-nya, tadi kan ini ground nih nomor 3. Boleh masuk ke sini. Nah, di sini boleh. Ini udah. Ini sudah tersambung ya rekan-rekan ya. Ini udah tersambung. Tinggal nanti kita bikin source kodenya. Source kodenya kita coba. Caranya
Kita cross check terlebih dahulu rancangan ini udah bener apa belum. Oke, kalau sudah, ini sudah. Oke, kita masuk ke source kodenya aja. Source kodenya kita bikin lagi di sini. Kita new. Yang ini kita simpan. Oke. Oke, kita tampilkan Arduino-nya di sini. Nah, di sini sudah tampil. Kita bikin di sini source kodenya ya rekan-rekan ya. Untuk menampilkan suhu di LCD tersebut menggunakan IC LM35. Seperti biasa kita panggil dulu library dari LCD 16x2 nya include seperti ini. Oke ya, liquid crystal. Nah, seperti titik H, liquid crystal. Oke, ini udah liquid ya, liquid crystal ini udah. Lalu kita definisikan lagi di sini. Ya, mohon maaf ini karena case sensitif ya, ini saya lupa. Nah gitu, kita copy aja ini liquid crystal LCD pinnya pin yang tadi ya rekan-rekan ya. Pin yang tadi kita pakai pinnya pin berapa tadi? Kalau nggak salah tadi kita pakai pinnya, nah ini dia. Nah ini pin yang kita pakai 12 11 54 321. Oh, 5432. Lalu float temp C. Untuk temperaturnya integer reading ya, reading. Lalu integernya lagi saya pakai temp pinnya pin 1 ya. Oke, ini udah kita definisikan untuk menampilkan data di LCD 16x2 menggunakan Arduino, yaitu menampilkan suhu ya rekan-rekan ya, yaitu menggunakan IC LM35. Ini sudah. Lalu kita biasa setelah ini selesai masuk ke void setup ya, void setup. Oke, void setup seperti biasa pakai kolaborasi atau kurung buka kurung tutup. Di sini LCD. Nah, tulis LCD di sini ya, LCD. Lalu begin seperti tadi, definisikan 16 kali 2. 16,2 maksudnya. Nah gitu. Lalu LCD set kursor. Ini case sensitif ya rekan-rekan ya. Sekali lagi ini case sensitif. Huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Oke. Selanjutnya LCD print. LCD print saya kasih jeda di sini. Nah, gini aja. Biar nanti kita nampilkan suhunya yang di kutip 2 itu nanti rekan-rekan. Lalu LCD lagi, LCD set kursor ya, set kursor
posisinya yaitu 0,0. Lalu LCD print dicetak lagi dengan kondisi ini. Lalu di sini analog referensi ya, referensi. Nah, analog referensi. Lalu di sini kita tulis aja internal. Oke, internal. Lalu kita pakai serial titik begin yang nanti ditampilkan di monitor sini ya, di monitor PC 9600 ya, 9600. Oke, ini sudah. Lalu kita masuk ke void loop rekan-rekan. Void loop. Kita masuk ke void loop. Oke, void loop kita masukkan perintahnya void loop seperti ini, taruhin curly braces atau kurung buka, reading reading sama dengan analog ya, analog read sama dengan tempin. Nah gitu, temperatur untuk pin temperaturnya. Setelah itu temp C, masih ingat ya temp C ya tadi yang di atas ini, yang float ini kita panggil di sini. Temp C sama dengan kita baca reading di sini. Reading yaitu per 931 deh, 31 batasnya. Batas ini ya, 31, serial titik print. Printer itu maksudnya turun ke bawah. Oke. Lalu LCD titik set kursor dengan posisi 0,1. Lalu LCD print seperti ini. Saya kasih ini aja. Oke rekan-rekannya nih udah selesai. Kita akan uji coba di pertemuan ini. Nanti kita coba apakah nanti berhasil apa enggaknya. Kita lihat di video selanjutnya nanti. Ya, apakah ini nanti berhasil apa enggaknya source code ini kita lihat di video selanjutnya nanti. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai berjumpa kembali. Salam dari Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.